Orang kafir ini baru ada sekarang apa dari dulu? Maka kalau ada ucapan Ustadz kafir, orang kafir marah, kalian kok marah? Ini kalimat dari dulu. Jangan panggil kami kafir, panggil kami non muslim. Loh, gimana nanti baca ayat? Qul ya ayyuhal non muslim. Nah, kafir kan dari dulu. Istilah kafir ini ada terminologi di dalam agama Islam, bukan di dalam konstitusi kita. Tidak ada urusan dengan kenegaraan, tidak ada urusan dengan keberagaman kita. Benar dong kalau ada umat Islam menuduh kita kafir. Justru kalau kita disebut bukan kafir, kamu bukan kafir, justru marah. Itu artinya saya berada di dalam Islam karena bukan kafir. Tapi karena saya Hindu, saya di luar Islam, ya wajar dong kalau saya disebut kafir. Kafir atau non-muslim? Kita bahas nih. Kenapa? Karena kalau sampai ini adalah sebuah rekayasa pikiran yang akan menjadi sebuah rekayasa budaya, ini akan amat sangat membahayakan. So, sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita bahas, well, please subscribe in this your favorite channel ya, Amazing Mentor. Oke? Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya apa? Supaya terupdate terus. Oke? Nah, teman-teman, guys, ladies and gentlemen, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika, your Amazing Mentor. Perlu kita bahas karena lagi heboh antara kafir dan non muslim ya. Saya sudah melakukan riset ya, ini kenapa sih kok jadi heboh istilah kafir non muslim? Ternyata ada sebuah organisasi Islam gitu ya melakukan sebuah munas dan melahirkan sebuah fatwa, dan melahirkan sebuah fatwa bahwa mereka tidak lagi mau menggunakan istilah kafir. Dalam sistem kewarganegaraan pada suatu negara bangsa, dalam bahasa Arabnya muwatonah, tidak dikenal istilah kafir, maka setiap warga negara memiliki kedudukan dan hak yang sama di mata konstitusi. Oke, dan akhirnya heboh. Kubu A, kubu B bilang, wah ini mau mengamandemen Al-Quran, wah dan seterusnya. Well, kalau saya coba lihat jawaban dari mereka bahwa mereka kalau urusan akidah, ya ini pembelaan mereka ya. Mereka sama punya pemahaman yang sama bahwa kafir adalah kafir. Mereka tidak beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan seperti itu. Itu keinginan bagi umat muslim. Tapi mereka membahasnya kenapa akhirnya keluar fatwa tersebut, mereka membahas dalam konteks sosial ya, karena supaya mereka yang berbeda agama disebutnya sebagai warga negara, bukan lagi kafir, tapi mereka disebutnya sebagai non muslim atau warga negara. Agar apa? Agar hak dan kewajiban mereka sama, agar kita tidak membeda-bedakan. Well, pertanyaan saya, emang selama ini sebelum ini dikeluarkan fatwanya, memang ada pembedaan antara yang non muslim dan muslim, yang kafir atau yang beriman? Well, rasanya nggak ada. Well, terserah lah. Yang jelas menjadi heboh dan saya terlilit untuk membahas dari sisi yang berbeda. Anda boleh pro yang mana itu terserah. Cuma saya ingin membahas dari sisi yang kalau memang ini adalah sebuah rekayasa pikiran, ini akan amat sangat membahayakan. Ya, ini akan menjadi sebuah sebuah keterbiasaan. Akhirnya kita setuju dengan apa yang sedang direkayasakan, dan ini berbahaya. Kenapa? Karena salah satu dari penggugur syahadat kita adalah ketika kita tidak mengakui ada yang namanya kafir, katakan seperti itu. Well, sebelum Indonesia ada gitu ya, kata kafir itu kan juga sudah ada sejak 1400 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu gitu. Qul ya ayyuhal kafirun dan seterusnya. Selama ini kayaknya nggak jadi masalah, terus kenapa sekarang jadi masalah? Itu maksud saya. Nah, saya pengen ngebahas bahwa kita bicara soal iman di sini. Kita bicara soal belief, bicara soal keyakinan, ya, belief, soal keyakinan. Dan kalau kita bicara keyakinan ini akan melahirkan yang namanya pikiran, betul nggak?
Anda punya sebuah keyakinan, Anda akhirnya berpikir, oke, gue yakin tentang sesuatu tersebut. Dan pikiran ini akan melahirkan yang namanya rasa atau perasaan. Kebayang? Dan kalau kita bicara rasa, ini akan lahir yang namanya tindakan. Ya, contoh deh gampangnya, misalnya, saya punya belief, saya punya keyakinan bahwa misalnya apa ya, merokok itu menyakitkan, merokok itu tidak sehat buat saya, katakan seperti itu ya. Lalu saya berpikir, ya saya yakin itu adalah, ya karena saya mempelajari ilmu kedokteran dan seterusnya, walaupun banyak dokter juga yang merokok. Lalu saya berpikir bahwa oke, kalau gue mau sehat artinya gue harus jauh dari rokok. Dan entah kenapa saya jadi nggak suka bau rokok. Saya rasanya tuh kalau merokok juga saya gampang batuk, itu dulu zaman dulu pernah nyobain gitu, rasanya nggak enak gitu ya. Ini bicara feeling, dan tindakan saya adalah menjauhi orang yang merokok. Maaf, saya nggak tahan dengan asap rokok dan saya menjauhi rokok ya. Itu berawal semua dari iman, pikiran, rasa, dan tindakan. Dan kenapa saya bahas ini? Ketika ada sebuah gerakan yang sedang ingin mengobok-ngobok keimanan, mereka nggak bisa mengganggu, mereka nggak bisa. Saya tidak ingin membahas organisasi tersebut ya. Tapi jangan-jangan ini ada sebuah rekayasa di balik organisasi tersebut yang memang ada pembisik-pembisiknya. Dan kalau ini nggak kita bahas, nggak kita sadari, pembisik-pembisik tersebut akan membisikkan hal yang kedua, hal yang ketiga, hal yang keempat, sehingga ini akan menjadi sebuah rekayasa pikiran. Nah, kalau kita ingin merekayasa iman seseorang, kita ingin merekonstruksi keyakinan seseorang, belief seseorang, iman seseorang, dalam hari ini akidah seseorang, akan rada sulit kalau kita langsung mencoba berdebat tentang keimanan. Ya, gimana? Berdebat soal kitab suci dan seterusnya. Well, kalau Anda bukan ahli kitab, kita akan sulit gitu. Ya, bagaimana caranya? Akhirnya yang mereka lakukan adalah rekayasa di tataran pikiran. Ini yang akan membuat rasa jadi beda, tindakannya beda, dan akhirnya bisa menggoyangkan keimanan. Bisa kebayang ya? Contoh begini. Karena kan sebenarnya, ya, saya contoh gini deh. Saya dokter, ya. Terus saya sering dipanggil dokter bego gitu. Nah, konteksnya dokter bego gitu. Saya terganggu nggak? Saya marah nggak? Saya mengimani, saya punya diri bahwa gue itu bukan bego. Kenapa gue nggak praktek? Emang gue milih jadi seorang pengusaha. Gue milih jadi seorang influencer, gue milih jadi seorang transformator, saya transformer gitu ya. Saya menjadi seorang life coach, business coach. I want to change the world. Kebayang maksud gue? Saya punya belief itu. And then pikiran saya adalah, yes, I am an amazing person. Saya amazing international speaker. Ya, apapun itu. Saya punya pikiran itu, dan saya punya rasa bangga sebagai seorang transformer. I want to transform your life gitu ya. That's why, well, I'm making this video. Dan tindakan saya lakukan seminar, coaching session, training session, saya nulis, saya bikin video, saya di Instagram dan seterusnya. By the way, follow semua sosial media saya, Amazing Mentor, akan seperti itu. So, that's my belief, and then what I thought about myself, what I think about myself, and then what I feel, apa yang saya rasakan, and then I do the action about this thing. Oke, sehingga ketika ada orang yang bilang, dokter bego, ya saya nggak tersinggung, saya nggak marah. Kebayang maksud gue? Ya, saya akan bilang, saya akan bertindak, ya bego aja banyak duitnya, apalagi gue pintar kayak lu. Malah saya memotivasi dia, lu kan pintar nih, ya harusnya lu lebih sukses dong, kurang lebih seperti itu. Dan saya tidak saya tidak terganggu karena saya mengimani bahwa diri saya amazing. Paham saya? Pede banget, ya iya, itu kan sebuah keimanan. Lu harus pede dong. Kalau lu nggak percaya diri, terus lu mengharapkan orang percaya diri sama diri lu, come on. Atau gini, ya, saya punya sahabat teman saya nonton nih, Rian Krishna namanya, sahabat saya, dia Kristiani, saya Muslim, ya, ini sahabat saya SMA, deket banget. Dan sorry nih ya, panggilannya Ci, dia panggilannya apa? Mochi. Lu tau nggak Mochi stands for what gitu? Mochi means monyet Cina gitu. Emang dia Chinese, mukanya Cina, ya mohon maaf, sipit seperti itu. Ya, kita sahabat kan. Ini bukan saya mencoba manggil dia itu awal, cuma banyak orang yang manggil dia Mochi gitu. Dan he's okay because his belief, dia bukan monyet, dia bukan orang Cina juga sih sebenarnya. Ya mungkin di keturunan China. Ya, tapi itu kan bukan olok-olok Cina lu, enggak gitu kan. You know, Mochi, monyet Cina, lucu. Mungkin kepikiran dia panggil monyet, kepala dia adalah monyet kan lucu gitu kan. Terus ya monyetnya agak sipit, imut. Dan dia senang dipanggil Mochi, dan dia nggak marah. Pertemanan kita oke aja sampai sekarang gitu ya.
Terus kalau lo manggil gue, kontek, kate, gue kan emang pendek gitu. Gue juga nggak marah kalau gue nih. Nggak tahu kalau ada orang lain, orang manggil Anda begitu, blow on misalnya. Kalau Anda tersinggung ya berarti emang Anda blow on, jangan-jangan. Kebayang maksud saya. Tapi kalau your iman, your pikiran, your rasa, your tindakan, itu punya belief yang kuat bahwa Anda adalah Anda tidak akan terganggu dengan apapun perkataan orang. Nah, makanya saya bingung, ini kenapa jadi muncul ya pembahasan kafir non muslim. Emang di orang sana ada yang ngomong, kafir? Emang ada yang manggil-manggil gitu? Pir, sini Pir. Supir, kafirin. Kayaknya nggak ada juga gitu loh. Ya, terus kok di urusan kewarganegaraan, di urusan sosial kayaknya juga nggak ada di undang-undang ngebahas kafir, bicaranya muslim non muslim, katakan warga negara. Terus kenapa organisasi tersebut justru malah membahas ini? Nggak ada isu lain gitu yang lebih bagus yang akan difatwakan, memilih pemimpin secara Islam mungkin ya, dia organisasi Islam terus bahasannya gitu kan, dan seterusnya. Nah, sehingga saya jadi berpikir kenapa jangan-jangan ini ada sebuah rekayasa di belakangnya yang ingin menggantikan keimanan ini lewat restorasi pikiran, lewat restrukturisasi pikiran, lewat revitalisasi menurut versi mereka, sehingga kita jadi oke, akhirnya bicara kafir itu bicara sesuatu yang sensitif gitu. Padahal, kafir itu kan bahasa Arab kafaro, kalau bahasa Inggrisnya cover, itu adalah sesuatu yang menutupi. Jadi ya kalau Anda nggak terbuka dengan hidayah Islam, Anda cover yourself, Anda menutup diri Anda dari hidayah untuk mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anda nggak mau, ya sudah, ya lakum dinukum waliyadin, it's okay. Ya, kalau Anda menutup diri dari nikmat, namanya kufur nikmat. Menutup diri dari nikmat, kufur ilmu, menutup diri dari ilmu. Kebayang? Nah, itu adalah kafir. Jadi nggak ada mindset, atau gini deh. Kalau saya begini nih, Anda mungkin yang paham, yang Anda merasakan bahwa jari tengah adalah sesuatu yang negatif, Anda akan marah sama saya. Padahal nggak semua orang tahu ini apa maksudnya. Anda datang ke Wonosari, Kulon Progo, tengah hutan gitu, Pak Bu, dia balas lagi, jari tengah, kita main jari tengah. Lu kebayang maksud gue? Nah, maksud saya adalah itu tergantung Anda berpikir, Anda punya pikiran apa soal ini. Ya, ini kan buat ngupil misalnya, paham nggak? Rasa, tindakan, ya itu akhirnya mengimani apa yang terjadi. Ya, nah, karena kan contoh misalnya begini. Ya, tadi teman saya si Moji Rian Krishna, dia Nasrani. Ya, sama kita bersahabat, dia ke gereja, saya ke masjid. Bahasannya bicara kul ya ayyuhal kafirun, ya al kafirun. Tapi kan saya nggak manggil dia juga, hai kafir sini, enggak. Atau teman saya tadi si Mochi di gereja, dia ngebahas bahwa muslim-muslim ini kan adalah domba-domba yang tersesat. Terus dia manggil gua, domba-domba, sini-sini, ya, kebayang nggak? Dan gue juga selama ini udah tahu kita dipanggil domba tersesat oleh keyakinan Anda. So what? Lakum dinukum waliyadin. Nggak ada yang jadi masalah. Kenapa sekarang jadi ribut? Kalaupun terus ada yang manggil gue, domba-domba, gue sih nggak akan marah karena gue punya keyakinan I'm not a domba, I'm not a sheep. Shaun the sheep kali ya. Nah, kalau ada mikir, kan domba lucu ya, gino-gino gitu kan, bulunya tebal, lucu, bermanfaat ya, domba tuh banyak manfaatnya, enak kalau di sate. Saya nggak marah dipanggil domba. Tapi kan nggak ada yang manggil saya domba-domba tersesat. Ya, domba sini, kafir sini, nggak ada. Terus kenapa sekarang jadi ribut? Kenapa sekarang terus organisasi Muslim ini, justru saya kenapa nih organisasi ini? Gitu, saya sangat menyayangkan gitu. Ya, saya harap nih ada pembisik-pembisik di belakangnya yang punya niat jahat. Makanya saya pengen bahas ini. Kalau emang ini adalah bentuk dari rekayasa pikiran, ini harus kita waspadai. Karena kita nggak pernah sadar. Ketika ini diulang-ulang, direpetisi, diulang terus, akhirnya kita punya keyakinan. Kita akan menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Dan ini harus kita waspadai. So, Anda mau panggil saya, pendek, kontet, memang tinggi saya cuma 160 cm, gitu. So what? Mau panggil saya domba? So what? Karena saya mengimani bahwa saya adalah amazing person. Ya, perbaiki iman Anda, perbarui, ya, definisikan apa yang Anda yakini tentang dunia Anda, tentang akhirat Anda, akidah Anda, tauhid Anda terutama. Ketika itu Anda miliki, maka yang Muslim, ya,
happy dengan muslimnya. Bagi Anda yang Nasrani, saya tetap punya sahabat-sahabat ya, teman-teman saya yang Chinese, yang Nasrani, Hindu, Buddha, nggak masalah. Selama ini kita baik-baik aja ya, nggak ada isu-isu manggil kafir, hey kafir, enggak. Terus kenapa ribut? Sekarang ribut, aduh, sangat disayangkan. So, ladies and gentlemen, sahabat Amazing dimanapun Anda berada, hopefully ya Anda bisa paham tentang iman, pikiran, rasa, dan tindakan. Semua berawal dari sini. Anda meyakini diri Anda seperti apa, maka Anda memiliki sebuah pikiran tentang diri Anda, rasa tentang diri Anda, dan Anda akan bertindak sesuai dengan keimanan Anda. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Saya Andika, jangan lupa subscribe, stay tune terus. Tapi kalau Anda merasakan manfaat yang luar biasa dari video ini, jangan lupa like, comment, and share. And don't forget to subscribe. Saya Andika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.